Lagi enak-enaknya main game, malah dikirim ke dunia lain. Waduh. Ya, Mimin akan menceritakan sedikit dari sinopsis dari manhwa yang akan kita bahas kali ini. Menceritakan seorang pemuda otaku yang kerjaannya hanya bermain game dan juga tidur saja. Namun secara tiba-tiba, ia dikirim ke dunia Tianwu dan berinkarnasi ke dalam tubuh seorang tuan muda dari keluarga Ye di kota Bayu dengan nama keluarga yang sama. Ya, sebelum itu Mimin mau ngasih tahu kalau manhwa ini ada versi dongguanya, tapi versi 2D. Dan yang Mimin bahas kali ini adalah versi manhwanya, dan juga Mimin akan namain sedikit dari versi dongguanya juga. Waduh. Namun sebelum itu bagi kalian yang belum like and subscribe, jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dan juga bagi kalian yang ingin donasi Mimin, kalian bisa donasi Mimin lewat super thanks atau link Saweria. Oke, sekian dan langsung aja ke alur ceritanya. Cerita bermula di kota Tianwu, benua Yanyuan, tepatnya di kediaman keluarga Ye. Di situ terlihat ada seorang pria dengan dua bawahannya. Terlihat dia mendatangi seseorang yang telah ia beri racun sebelumnya. Ya, dia ternyata adalah pelayan keluarga Ye Fangho. Dan orang yang diracuninya adalah Tuan Muda Ye Yuan atau MC kita. Bang, naif gak bang nih MC-nya? Waduh, perkara naif atau enggaknya ya kita lihat aja. Ye Fangho dengan arogan berteriak memanggil Ye Yuan. Ye Yuan, apakah kau sudah mati? Dasar sampah tidak berguna. Jika kau masih hidup, cepatlah berangkat keluar ke sini. Hahaha, kau benar-benar jenis pedang tahap ke-9 dari tubuh penempaan. Bahkan setelah terkena racun Soladin Corpse dalam dosis tinggi, kamu masih hidup. Baiklah, sebagai sesama anggota keluarga Ye, aku akan mengakhirimu dengan serangan langsung. Ye Fangho pun memerintahkan kedua bawahannya untuk menghabisi Ye Yuan. Dan karena perintah itu, salah satu dari bawahan Ye Fangho tanpa ragu langsung menerjang maju untuk menghabisi Ye Yuan. Namun ya guys ya, dengan cepat Ye Yuan menangkap tangan penyerang itu dan langsung mematahkannya. Kriya, suara retakan tulang terdengar sangat jelas. Penyerang itu langsung berteriak kesakitan karena tangannya sudah rambut. Aku akan memberi kalian nasihat sebelum mengambil tindakan. Minimal jangan banyak omong kosong. Ye Fangho sangat kaget karena Ye Yuan bisa pulih dengan cepat. Padahal racun yang ia kasih adalah racun yang paling mematikan. Ia juga tidak mengira ternyata kultivasi milik Ye Yuan juga sudah pulih. Hahaha, kau bertanya-tanya mengapa kultivasiku pulih? Ya, itu ceritanya panjang sih. Ya, kali ini kita akan diceritakan awal mula Ye Yuan berinkarnasi ke dunia ini. Ye Yuan awalnya seorang otaku game senior. Suatu hari Ye Yuan terbangun dan menemukan dirinya berinkarnasi ke dalam tubuh tuan muda dari keluarga Ye di kota Bayu dengan nama keluarga yang sama. Sensasi menyakitkan di tubuhnya dan ingatan yang terus memberitahunya bahwa Ye Yuan diracuni oleh Ye Kun, putra tertua dari keluarga Ye. Dan dalam semalam, Ye Yuan berubah dari jenis seni bela diri menjadi kehilangan nyawa. Untungnya, tidak ada jalan tanpa akhir. Di ambang kematiannya, tiba-tiba ada sebuah sistem muncul di hadapannya. Sistem itu memunculkan notifikasi bertuliskan, sistem melahap multiverse telah cocok dengan host dan telah diaktifkan secara otomatis. Mendeteksi sejumlah besar racun di dalam tubuh inang yang dapat membahayakan keselamatan inang. Apakah kamu ingin melahapnya? Di situ Ye Yuan diberikan dua opsi, yaitu menyetujui atau menolaknya. Ya, Ye Yuan pun memilih untuk menyetujui notifikasi itu. Calum! Kilatan listrik langsung menyelimuti tubuh dari Ye Yuan. Notifikasi kemudian memberitahu Ye Yuan mengaktifkan panel atribut, mengaktifkan ruang penyimpanan, racun berhasil dilahap. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 800 poin EXP. Original Pil Mountain Palm menjadi Fear Poison Palm. Tuan rumah Ye Yuan, Rana, poin pengalaman tubuh penempaan tahap ketiga, poin EXP 100 dari 100. Ketika poin pengalaman penuh, tuan rumah mampu menembus ke tahap keempat tubuh penempaan. Senjata tidak ada. Teknik warisan Aeon Art. Peringkat kuning.
Seni Bela Diri, Fear Poison Palm, peringkat misterius, tingkat lanjut, Tremor Stop peringkat kuning, Sunwave Roar, menengah. Setelah melahap racun, original Pil, Mountain Pump, tiba-tiba berevolusi menjadi Fear Poison Pump, tingkat tinggi. Ye Fangho yang dari tadi teriak-teriak gak didengeri sama Ye Yuan. Ia tantrum memaki-maki Ye Yuan. Woi, apakah kamu bisu? Aku mengajukan pertanyaan, siapa yang membantumu memulihkan kultivasimu? Dengan senyuman Ye Yuan menjawab pertanyaan dari Ye Fangho. Tentu saja, itu karena surga tidak bisa mentolerir sampah sepertimu, sehingga mereka mengirimku kemampuan yang sangat kuat ini. Sebelum itu, Mimin mohon maaf ya guys pada kalian. Soalnya suara Mimin berbeda, soalnya Mimin lagi sariawan, gak enak banget buat ngomong sumpah. Ye Fangho sangat panik dan ia kali ini memasang sikap waspada terhadap Ye Yuan. Sedangkan Ye Yuan berpikir bahwa tubuhnya sekarang masihlah lemah, jadi ia harus menyelesaikan semua ini dengan cepat. Tak lama Ye Yuan mengeluh, tiba-tiba muncul pesan yang memberikannya sebuah hadiah kepada pendatang baru. Di situ Ye Yuan diberikan 2 opsi lagi dan tentu saja dia menerimanya. Dan ya, Ye Yuan menerima sebuah skill yaitu Million Times Attack Speed, sebuah kemampuan tingkat ilahi yang sangat kuat yang tidak dapat dievaluasi untuk tingkat kultivasinya. Jadi ini adalah skill overpower yang guys ya. Ye Yuan sangat terkesan dengan sistem kultivasi di dunia ini. Di lain sisi, Ye Fangho masih aja tantrum dan terus memaki-maki Ye Yuan. Ia memerintahkan bawahannya untuk segera menghabisi Ye Yuan sekarang juga. Bawahannya sebenarnya sangat takut dengan kekuatan Ye Yuan, tapi karena ini adalah perintah, jadi ia harus mematuhinya. Namun secara cepat dan tanpa basa-basi, Ye Yuan sudah berada di hadapan Ye Fangho. Ia langsung melancarkan sebuah serangan yang kuat kepada Ye Fangho, Fire Potion Palm. Shalom. Ye Fangho langsung terhempas karena serangan yang dilancarkan oleh Ye Yuan hingga dia sampai nempel seperti cicak di dinding. Waduh, cicak-cicak di dinding nih namanya. Dan terlihat karena serangan itu Ye Fangho dibuat babak belur dan tak berdaya. Ye Yuan yang baru pertama kali menggunakan sebuah teknik bela diri, ia sangat terkesan dan memuji keterampilannya. Dan dia berspekulasi bahwa dengan seiring meningkatnya kecepatannya, pasti akan menambah daya ledaknya. Ye Fangho yang babak belur di situ bertanya tentang dari mana Ye Yuan memiliki sebuah kecepatan yang luar biasa itu. Dan Ye Yuan menimpali perkataannya dengan berkata bahwa Ye Fangho tanya saja kepada Ye Fangye dan mencari semua penjelasannya kepada dia. Dengan menatap tajam ke arah Ye Fangho, Ye Yuan menggunakan skill Default Fragrance untuk menyerap semua kultivasi milik Ye Fangho. Ye Fangho di situ menjadi kesakitan karena kultivasinya diserap. Karena telah menyerap kultivasi milik Ye Fangho, kini Ye Yuan mendapatkan notifikasi yang memberitahunya bahwa dia mendapatkan 300 poin EXP. Karena melihat Ye Fangho dapat dihabisi dengan mudah, bawahan dari Ye Fangho memohon belas kasih kepada Ye Yuan karena dia berharap Ye Yuan bisa mengampuninya. Waduh, enak kali ya. Diampuni atau tidak ini? Waduh, naif apa enggak ya? Waduh juga tidak tahu nih Mimin. Dan di situ Ye Yuan berkata, berikutnya adalah giliranmu. Waduh, berarti gak diampuni ya guys ya. Kita di sini diperlihatkan atribut milik Ye Yuan. Di situ terlihat jelas poin EXP milik Ye Yuan sudah sangat melebihi batas. Ya, di situ terlihat poin EXP adalah 600 dari 100. Ya, karena poin yang dimiliki sudah melebihi ambang batas, jadi Ye Yuan bisa meningkatkan ke tahap keempat dari pengerasan tubuh. Scene kini beralih di pinggiran luar pegunungan bulan hitam. Di situ terlihat Ye Yuan tengah membantai segerombolan monster bagong. Dengan hanya menggunakan tinjunya, Ye Yuan bisa dengan mudah mengalahkan Raja Bagong. Di situ Ye Yuan menggunakan Default untuk menyerap esensi dari Raja Bagong dan berhasil memperoleh 100 poin EXP. Dan kini Ye Yuan berhasil mencapai tahap kelima dari body transferring. Ya, setelah 2 hari latihan, Ye Yuan bisa menaikkan ke tahap kelima body transferring yang tadinya hanya berada di tahap ketiga. Ya, semua itu karena sistem belahap milik Ye Yuan. Karena sistem belahap itu bisa melahap pil, teknik kultivasi, dan juga batu roh.
Terlihat sebelumnya Ye Yuan yang berhasil mengalahkan Ye Fanghu. Ia menemukan sebuah pil dan menyerap semua pil itu. Dan tidak hanya itu saja, Devor bisa mengubah sebuah pil bisa menjadi pil tingkat tinggi dengan cara menyatukan semua pil itu. Dan juga selain kultivator, binatang iblis juga merupakan target utama untuk dilahap. Jadi, dengan melahap binatang iblis juga bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat. Namun, persyaratannya untuk melahap binatang iblis itu sama dengan melahap kultivator. Ia harus memastikan bahwa target terluka parah atau posisi sekarat. Iya, dengan melahap makhluk yang tidak hidup, Ye Yuan bisa memulihkan semua lukanya. Tapi di sini yang buat admin bingung yaitu ini ya guys ya. Kan tadi ada muncul notifikasi kalau Ye Yuan sudah berada di tahap kelima body transfer. Tapi ini dialognya Ye Yuan masih kurang banyak untuk naik ke body transfer. Ya entahlah, mungkin translatornya typo atau mungkin Mimin yang salah baca. Oke lanjut. Sesudah Ye Yuan mengalahkan kelompok Bagong dan melahap esensinya, kini dia mulai bergerak dan kembali ke kediamannya. Di situ Ye Yuan mengeluh karena sebenarnya ia ingin menghabisi semua monster iblis itu saat strike-nya masih penuh dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tapi dia tidak menyangka kalau ada sebuah larangan di dalam penghalang tersebut. Ye Yuan pun mulai membuka pintu kediamannya. Namun secara tiba-tiba ada sebuah serangan yang ingin menyerang Ye Yuan. Dengan refleks yang cepat, Ye Yuan berhasil menghindari serangan tiba-tiba itu. Dan ya, pelaku penyerangan itu mulai menunjukkan batang hidungnya. Salah satu dari penyerang itu atau pimpinan dari penyerang itu memaki marah kepada Ye Yuan karena Ye Yuan telah berani menghabisi orang-orangnya. Dan kita dijelaskan oleh pengarang tentang identitas dari orang itu. Ia adalah Ye Kun, putra pertama berada di tahap body transfer. Di situ Ye Kun membawa beberapa pasukannya. Mereka cukup kuat karena mereka berada di tahap ketujuh body transfer. Ye Kun memuji Ye Yuan karena bisa bertahan dari racun yang mematikan. Dan tidak hanya itu saja, Ye Kun cukup kaget karena Ye Yuan sudah berada di tahap kelima body transfer hanya dengan 2 hari saja. Ya, tapi bagi Ye Kun itu tidak masalah. Dan dengan percaya diri, Ye Kun menerjang maju ke arah Ye Yuan dan ingin menyiksa Ye Yuan dengan tangannya sendiri. Namun ya guys ya, serangan itu bukanlah apa-apa bagi Ye Yuan karena dengan mudah Ye Yuan bisa menangkap tangan Ye Kun. Bahkan Ye Kun sendiri cukup kaget dengan kecepatan yang dimiliki Ye Yuan. Tanpa ampun Ye Yuan langsung mematahkan tangan dari Ye Kun. Ye Kun pun berteriak gembira karena tangannya dipatahkan oleh Ye Yuan. Ya, padahal posisinya lagi tidak diuntungkan, tapi masih saja mulut dari Ye Kun tidak bisa diam dan masih bisa merendahkan dan mengancam Ye Yuan. Tak berhenti dari itu saja, Ye Yuan melanjutkan dengan mematahkan kaki milik Ye Kun. Kriya! Bunyi retakan tulang yang memanjakan telinga terdengar amat jelas. Dibuat teriak-teriak tantrum lagi tuh si Ye Kun. Bawahan Ye Kun yang tak terima tuannya disiksa oleh Ye Yuan mencoba melancarkan serangan untuk menyelamatkan tuannya dari cengkeraman Ye Yuan. Ya, sesuai dengan keinginan mereka, Ye Yuan pun melemparkan Ye Kun ke arah bawahannya. Ye Yuan juga langsung menerjang maju untuk menghabisi satu persatu bawahan dari Ye Kun. Sat. Dengan kecepatan yang di luar BMKG, Ye Yuan menghabisi satu persatu bawahan dari Ye Kun. Dan hingga pada akhirnya, tersisa Ye Kun sendiri yang tengah ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki Ye Yuan. Ia tidak menyangka dengan kekuatan yang dimiliki Ye Yuan. Ye Kun mengancam Ye Yuan untuk tidak mendekati dirinya. Tapi Ye Yuan langsung melancarkan sebuah serangan yang langsung menghantam Ye Kun. Tawar. Ya, tapi di sini Ye Kun masih aja bisa mengancam Ye Yuan. Ia berkata kepada Ye Yuan apabila dia punya nyali, habisi aja dia. Kalau tidak, ia akan balas dendam pada esok harinya. Ye Yuan yang mendengarnya malah tertawa. Ia berkata, hahaha, balas dendam. Kau ingin balas dendam padaku? Haha, itu konyol. Karena Ye Kun sudah terluka parah, jadi syarat untuk menggunakan sistem pelahap bisa dipenuhi. Ye Yuan langsung melahap kultivasi milik Ye Kun. Dan hingga akhirnya Ye Yuan bisa mendapatkan 1500 XP point dan mencapai tahap ke-6 body transfer. Di situ Ye Kun sangat tidak berdaya dan secara otomatis dia sekarang menjadi seorang sampah karena tak memiliki kultivasi.
Ye Yuan menyuruh Ye Kun untuk merangkak pergi seperti dogi dari kediamannya. Loh Min, kok dibiarin hidup? Waduh, naif ini. Waduh, Mimin juga tidak tahu, tapi menurut Mimin, Ye Kun dibiarin hidup itu biar ia merasa tersiksa karena menjadi sampah. Kan di dunia kultivasi, kalau tidak memiliki kultivasi, itu sama aja dengan kematian. Ya, dengan tulang kaki dan juga tulang tangan Ye Kun yang udah remuk. Jadi ya dipastikan Ye Kun menjadi seorang sampah. Ya, episode kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman, dan kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Dan Mimin juga memohon maaf apabila ada penyebutan yang kurang jelas atau tidak bisa kalian pahami, atau penyebutan nama yang kurang pas. Mimin memohon maaf kepada kalian semua, dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung Mimin. See you next time dan bye.